مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأمراض المرتهمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى كل صالح وعلى كل حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإن أن رسول الفاتح يقول صاحب الكتاب السيء وفاء المراجع نسأل الله أن نفعنا بعلوم في الدين والدنيا والآخرة شكرا له الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah wa la nabiyya illallah wa la na'budu illallah wa la na'budu illallah wa la nusulu illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Rabb, taqabbal iman wa قال فعل المجاهد به نستشفع ويتكبره دليل في قلوب من يسر المحيط فبيعرف معرفة من سر عروضها وزود به قلوبنا وصفحنا ومحتاجنا. أخواني المحبوب، الحمد لله kita hari ini berkesempatan berada pada tempat yang memperkenalkan dunia kita di orang sejarah masyarakat sosial sejarah sejarah amal kita baik ibadah yang sunnah maupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih menjelaskan dalam kitab Ahlak Ibadah Minggu sekarang ini dalam tema yang baru halaman 60 bab yang ke-19 berkata di Musonif wa qala Musonif rahimahani wa rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi dari radhiyallahu anhu. Nusasul tarqiyatun kisah-kisah yang nyata. Kisah. Wa qala kana Imam Syafi'i muta'addidan jiddan. Ana mustadhi Imam Malik rahimahullahu ta'ala hatta qala kuntu asbahal waqta baina yadayya Malik sarhan raqisan kaibatan zawd hadza ismuhu. Pak, ini ada nasihat buat saya kita semua. Nasihat ini bukan buat saya benar semua kita semua sebagai seorang yang mencari ilmu agama. Ada seorang ulama besar yaitu Imam Syafi'i yang terkenal namanya hadis kita. Imam Syafi'i berkata Muhammad Idris. Telah terbukti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan mempunyai sopan santun yang bagus. Jadi Imam Syafi'i berguru sama Imam Malik, Anas bin Malik. Imam Syafi'i ini seorang muridnya daripada Imam Malik. Dan dia mempunyai muta'addiban jiddan tahapan attitude yang bagus, akhlak yang bagus. Kalau di hadapan gurunya, di hadapan Imam Malik, Imam Syafi'i, hatta qala sehingga dia berkata Imam Syafi'i kepada kuntu astaghfirullah wa baina yadayya Malik subhan raqiqan haibatan lahu an la yasma'u. Seorang santri, seorang murid kalau di depan gurunya, contohnya dia kalau Imam Syafi'i kalau membuka ini lembaran kitab, kuntu asbahullah wa kalau saya membuka ini lembaran kitab, bab 1 bab 2 lembaran kitab. Baik dari yang Malik di hadapan Imam Malik, Imam Syafi'i subhan raqiqan. Dia kalau bilang tapi apa ini apa? Saya baru alami. Beda sama anak zaman sekarang ya, bukan tapi baru berubah. Kenapa tujuannya Imam Syafi'i kalau buka
Ini bukan kita, lebaran kita ini haibah dan la sebagai haibah. Ada itu sebagai wibawa guru. Kita pada apa? Jaga dari guru-guru kita Allah SWT awal haibah. Jika orang tidak bilang ini sekarang Allah SWT awal haibah. Jika orang tidak bilang ini jadi kalau dalam syariat yang baik kepada kita seorang sama kita semuanya kalau bukan kita di hadapan guru kita jangan bukan kita itu harus sopan melakukan lemah lembut jangan sampai ada suara apa Allah yang senang supaya tidak mendengar guru ini tidak bertimbas jadi guru kita menyampaikan materi kajian atau sedikit ilmu maka jangan sampai terdengar suara tersebut di hadapan guru sampai segitunya seorang lagi menyampaikan kepada kita buat lagi ngaji itu Pak kita semua sebagai ustaz jadi kalau kita pengen dapat ilmu yang manfaat salah satu dalam hak para guru jadi seperti itu ya seorang santri kalau ketemu guru di hadapan guru tapi tidak bersolat lemah dan ketika pun kita berbeda dengan guru jangan pernah berbeda kita dengan guru Pak jadi dia guru ini udah bisa guru ini kita lawan guru ini seakan-akan guru itu salah bulan tadi salah padahal kajian al-Fatihah al-Fatihah salah akan malu kita tidak menjadi kerja lain kan ketika kita tidak berbeda antara Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang masalah dahulu rezeki bab rezeki Imam Malik berkata sesungguhnya kalau rezeki itu sesuatu yang kita dapat bukan karena kita sudah bertawakal kepada Allah. Jadi Imam Malik punya argumen sakit, ya kalau bukan sudah terima. Jadi Imam Malik berkata rezeki yang kita dapat itu bukan karena kita dengan tapi dengan buat kita berserahkan kepada Allah. Sebagaimana Imam Malik inspirasi seorang guru yang pergi dari pagi sampai sore dia belum makan, ya dia pergi hari, berarti kalau pulang makan, jadi itu. Tapi beda, berkata dengan Imam Syafi'i, oh salah dulu kalau ini, kalau rezeki yang kita dapat itu kita dapat kita cari, ya cari. Maka Imam Syafi'i keluar dari pondok, ya. Dia berpikir kepada dunia bahwa dari suci itu yang tidak apa itu tidak keluar dari pondok juga mencari inspirasi buatnya pendapat dari guru itu agak kurang salah dia buat sampai jika cerita dia ketemu ada saudara yang bernama Anggur dia bantu nama dia Syafi'i membantu orang yang berkebun panen dia ambil sehingga dapat ujung dapat satu hasil daripada dia membantu kepada apa saudara karena dia bekerja dia ambil anggur di pulang ke pondok ingin memberikan kepada gurunya dan dia berkata pada gurunya yang Syafi'i kepada guru sesungguhnya rezeki itu harus kita dapat dengan ikhtiar dengan usaha ini buktinya saya bantu orang ya kan saya bantu orang saya bantu Pak ya rupanya anggur maka anggur aku berikan lalu gurunya berkata dan sedikit tertawa dan rezeki yang kita orang harus ikhtiar tapi Imam Malik ketika ikhtiar dia duduk mengajar Imam Bosor di sana tapi maaf bahwa di ujung tiba-tiba ada Imam Syafi'i yang memberikan juga rezeki yang mana tidak ikhtiar dia mencari tidak kerja itu dapat berdua dan pulang anggur jadi singkat cerita di sini tergabungkan dua kalimat kalau kita ada kalimat hakikat syariat mungkin di bahasa kita bapak hakikat rezeki dari Allah syariat ini karena ikhtiar terima dengan itu usaha maka kalau kita belajar dari mutawif adalah hakikat syariat bapak maka keluar dari mampu mukhalafah ini kafir dan yang berkajian dia mereka berkata rezeki itu ada dasarnya masyarakat waktu dari Allah ada yang berkata rezeki itu karena hakikat bukan syariat tetapi secara alusal rezeki itu adalah adanya hakikat syariat bapak kenapa kalau gitu kita dari pagi sampai sore karena ini ada pagi kita di pasar dari pagi siang sore kadang-kadang ada pagi kepanasan hujan tapi
tidak sedikit Pak, ada orang datang ke pasar, karena 1 menit 2 menit tiba-tiba, dapat duit dia pulang lagi. Berarti kita bisa lihat itu makna daripada kisah daripada. Tapi seorang manusia ini ketika perdebatan tersebut tidak kurangi martabat dunia kepada guru, malah dia bertanya kepada guru. Jadi itu penting buat kita seorang penuntut ilmu agama ketika di hadapan guru kita menjaga. Berikutnya, waktu Allah berdoa Sulaiman nanti Ustadzul Imam Asy-Syafi'i kata ta'lim. Wa yaqulu Allah ba'datu an ashra'al ma' wa Syafi'i yaqulu idza ja'a ila wa kana Ustadzu yuhibbu hadha sama ada. Imam Syafi'i jika mempunyai beberapa ada qaul jadi ada qaul wajib. Kalau qaul dia wajib, ketika dia bilang qaul jadi ketika dia bersedia. Ketika dia menurut lagi di Indonesia, dia punya seorang murid Pak. Sampai murid dia terus sama juga. Terus kali namanya saat itu nanti Lagi ibnu Sulaiman. Lagi ibnu Sulaiman. Jadi Imam Syafi'i punya berkata Lagi ibnu Sulaiman. Ini muridnya yang sangat tajam cinta Imam Syafi'i. Semua perlengkapan kebutuhan Imam Syafi'i disiapkan oleh Imam Rabi. Paham cinta orang. Namun saya ada sedikit potong ini Pak. Imam Rabi ini seorang santri muridnya bahkan selalu lemah, lambat dan dia lebih lambat mengalami ilmu agama. Sampai kalau ngaji 40 kali ulang tak apa-apa. Jadi murid Imam Syafi'i ada namanya Imam Rabi. Santri ini banyak, tapi ada santri yang menyebut santri bodoh, bodoh stupid. Artinya orang ini lambat gitu. Sampai 40 kali ulang Imam tidak apa-apa. Tadi Imam Syafi'i tidak berpikir tadi, tidak pernah lari itu namanya. Sampai Imam Syafi'i mungkin bikin perintah buat Imam Rabi supaya lagi-lagi. Sampai pun tidak paham, tidak paham Imam Rabi. Yang tidak dilakukan ini daripada seorang guru, seorang santri gila sama 40 kali belajar di Imam Rabi tidak bisa. Imam Rabi pun terkait Imam Syafi'i. Yu'adzim ustadzahul Imam Syafi'i tamamat. Bukti ta'adzimnya Imam Rabi pada Imam Syafi'i. Wa yaqulu berkata, wallahi Allah majtaratu an ashrabal ma' wa Syafi'i yaqulu ilayya ayyadallah. Imam Rabi dia santri Imam Syafi'i kalau minum sesuatu gelas ashrabal ma' dia tidak berani Pak. Di depan gurunya takut gurunya boleh. Coba kalau santri sekarang ya makan di depan guru kerjaan ya ini Imam Rabi kalau makan kalau itu tidak berani di depan gurunya takut gurunya melihat nih karena apa? Kita tetap buktinya mahabbah ini Imam Rabi kepada gurunya. Jadi gue tidak mahabbah. Jadi kalau mau minum aku tidak berani di depan gurunya sakit ta'adzimnya Imam Rabi kepada Syafi'i. Wa yaqulu ya Rabi law badaltu akut negatif la taqawmihi. Wahai Rabi kata Rasul, jika aku mampu memberikan kamu makan sesuatu itu, la aqtuka ini maka aku berikan kepada. Saking bukti kita yang habar Imam Rabi, walaupun hanya 40 kali ulang-ulang tak bisa, dia menjadi ulama yang sangat besar. Jika ketika Imam Syafi'i meninggal, dia menjadi ulama yang sangat besar. Nah, ini dua kisah yang menjadikan inspirasi buat kita di hadapan guru kita senantiasa supaya disampaikan ini bermanfaat dan kita bisa menjadikan seorang santri yang berkeadilan, santri yang muhabbah kepada guru. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada dua lagi di batu sok. Insyaallah next kedepannya bisa disampaikan kepada harapan kita. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, keberkahan, berkenan dari golongan yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad fi bukunya. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad fi bukunya. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad fi bukunya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Rasulullah, la